Hai. Gantian tuh. Selamat datang kembali di Guys Talk Show. Wow, lama sekali. Konten itu sudah berdebu. Di YouTube itu kon lek ngersi iku 3 hari lalu masih ada konten kita. Iya. Masuk Yang nonton. ada yang nonton. Iya. Oh, masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi ini buat yang barusan nonton kita ya. Ini kita tuh udah berhenti 1 tahunan nih. 1 tahun. Lebih nggak tahu mau kemana ya arahnya ya. Tapi hari ini kita ketemu lagi, apa kabar Mas Boy? Baik kan, kenal aja dulu bro. Bisa gak usah basa-basi. Iya, biar kelihatan akrab. Oh iya, oke. Oh, emang biasanya nggak akrab? Enggak pernah nongkrong. Yang ini, kita flashback dikit mungkin ya. Dulu tuh awal kita bikin Guys Talk ini pas pandemi nggak Pas sih? pandemi. Video terakhir kita tuh pas pandemi. Loh, tapi awalnya nggak pandemi? Enggak. Oh, belum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, Sebelum waktu pandemi. itu kita bikin terakhir video itu di waktu pandemi. Oh, itu pandemi. Jadi kita masih pakai masker. Terakhir. Oh iya. Oh, awal dulu bikin itu kita masih kaya ya. Masih. Iya. Kan pandemi miskin. Nggak lapo-lapo, Pak. Pandemi tahun 2020 berarti sudah 2020, 2 tahun. tahun yang lalu ya. 2 tahun. 2 tahun lalu ya. Wih, Apa Mas yang dijual apa aja Mas? kok langsung ngono? Iya, aku jual sepatu. Jual sepatu. Iya. Sepatu kan ngerti lah. Sepatu yang mana? Pokoknya setiap Apa sih? Nggak, jadi gini, aku mau jelasin dulu ya. Kita ini kan kerjanya di bidang entertainment. Jadi kalau penampilan tuh nomor 1. Ya. Nah, semenjak pandemi kan kita kelihatan miskinnya ya. Iya. Kering, coy. Kering. Setelah pandemi datang akhirnya banyak barang-barang yang sudah mulai hilang. Sepatu harusnya ada berapa, Andre? Harusnya ada 4. Nggak mungkin. Loh enggak, yang dijual 4. Iya. Harusnya enggak tahu ada 13, 14, 15-an lah. Terus dijual 4. Jual 4. Sisanya 1 sekarang. Sekarang Ini doang kan? ya pokoknya dulu itu semua barang-barang akhirnya terjual gara-gara harus memenuhi kebutuhan hidup. Kan aku nggak sempet jual karena masih kaya ya. Kan aku kan financial freedom banget ya. Ngerti ya? Sudah nggak mikir beli barang sekarang. Iya, Udah sekarang. Sekarang tuh beli barang dia nggak lihat harga. Kalau beli kopi nggak nunggu promo. Nggak nunggu. Nggak nunggu. Apa iku promo? Wis. Iya, nggak mau. Tian itu maunya beli langsung sama penjual-penjualnya. Lu gimana? Mbak-mbaknya. Kok banyak kok ikut? Mbak kopi 1 sama mbaknya. Oh iya. Terus mau beneran. Tapi ada loh Mas kayak gitu Mas. Hah? Iya ada. Nggak, kita balik aja. Gimana? Berarti kalau financial freedom Mas Bayu financial freedom. Kalau financial freedom Mas Bayu juga sekarang Belum sih kelihatannya. Belum. Sebenarnya yo angel sih. aku juga belum menjadi orang yang financial freedom. Enggak gini, masalah adalah kita pun sendiri gak ngerti banget arti kata financial freedom gitu. Iya. Iya, betul. Ada yang lebih ngerti lah pasti daripada kita. Aku ono temanku. Dia punya teman yang jago banget. Iya, ngerti masalah tentang finansial. financial freedom. Keuangan lah. Nah, masalahnya aku kenal dia setelah aku miskin. Kan salah ya? Harusnya pas kaya. Harusnya ada sebelum miskin. iya. Nah, ini kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol makanya pengen tak ajak ke konten ini. Biar semua yang dengerin dan nonton Guys Talk ngerti ya. Ngerti. Kita Siap. undang langsung ya. Oke. Ini Leonard Tanjung. Ayo bro, sini bro. Nah, ini sama Leo. Halo Leo, apa kabar? Halo. Sebastian, halo Mas Andre. Lama. Begini ngomongnya. Iya. Tapi Leo ini jadi aliansi kamu? Saya betul berbisnis bareng sama Alliance Life Indonesia. Aliansi pabriknya di mana? Enggak. Bukan gitu dong. Enggak ada pabrik. Rumput ya? Jadi nangis. Jombang, Mas. Betul. Nggak, jadi Alliance itu berasal dari Jerman. Jerman. Tapi kamu ini orang Surabaya? Surabaya, asli. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya, Mas. Kalau menurut lo sendiri gimana sih orang Surabaya itu karakteristiknya? Waduh, kalau ngomong Surabaya ini kan hal yang complicated ya. Oh gitu ya? Complicated. Jadi kalau ngomong masalah brand, nah Surabaya kan terkenal dengan Crazy Rich Surabaya tuh. Iya. Nah, jadi hal-hal itu yang melekat di Surabaya tuh. Tapi mereka beneran rich nggak sih sebenarnya? Itu tergantung pribadi dan orangnya masing-masing, Mas ya. Cuman memang beberapa orang yang kita temui memang ada yang benar-benar kaya. Kalau menurutmu yang kaya banget tuh yang segimana kayaknya? Belanja nggak lihat harga. Mas Dian kan? Aku ya. Aku Belanja nggak lihat harga. Ya bukan gitu maksudku. Cuma kalau karakternya milenial Surabaya itu ya boleh. Kalau karakter milenial, jadi sebetulnya begini, ya, beragam sih karakter mereka itu beragam. Ya, tapi kalau misalkan daripada teman-teman yang saya punya, ya mereka itu boleh dibilang kadang ikut arus,
Nah, contoh nih dalam hal konotasi seperti ini kan di masa-masa pandemi kan banyak tuh investasi bodong yang banyak banget Yang merajalela. Betul, termasuk teman-teman saya yang terlihat pengen cepat kaya. Nah, mereka rata-rata terjebak duitnya ke sana. Oh, instan ya, maunya instan. Betul, ya? mereka punya instan. Jadi kalau mau masalah karakteristik tergantung daripada lingkungan dan knowledge yang keluarga itu tanamkan, atau mungkin kesadaran dari masa dia kuliah, atau mungkin lingkungan sekitarnya sih. Gitu sih, Mas. Tapi kalau kita balik ke financial freedom dulu ya. Financial freedom sendiri apa sebenarnya? Karena ini penonton kan pinter-pinter kan, mungkin banyak yang udah tahu. Apa financial freedom sendiri? Oke, jadi masalah financial freedom itu masalah di mana uang bukan jadi masalah utama lagi dalam sebuah hidup seseorang. Jadi dalam konotasi financial freedom ya, ketika orang tersebut mau keluar duit, ya mau, gitu loh. Nah, jadi ada problem dia bisa selesaikan pakai uang. Nah, bukan kayak ya seperti saya dulu di mana, waduh, uang sangat susah. Berarti kalau sudah financial freedom itu ada banyak banget mimpi-mimpi yang terwujud dengan mereka bisa beli ini, beli itu, beli ini. Banyak yang disenangkan gitu. Rata-rata sih begitu, Mas. Aku pernah baca quotes, jadi quotesnya bilangnya itu uang tidak bisa membeli kebahagiaan kecuali kalau banyak. Nah, betul. Bener kan? Bener banget. Jadi ada aspek yang itulah yang sekarang jadi trending sekarang. Tapi kalau misalnya dari orang misalnya generasi Z gitu ya, karena kamu millennials, yang mungkin pernah kamu ketemu ngobrol bareng, banyak nggak sih orang anak-anak sekarang tuh yang, wih aku pengen ikira tapi belum kesampaian. Jadi kalau ngomong masalah belum kesampaian sih, ada yang sudah ada yang belum ada pasti. Biasanya kendalanya kenapa? Kalau yang belum kesampaian nih, karena kan kamu bilang karakteristiknya orang Surabaya itu banyak ikut arus dan sebagainya tadi kan. Atau ada nggak sih kendala lain yang bikin orang-orang ini tuh jarang gitu bisa tercapai, pengennya apa, maunya apa gitu. Oke, rata-rata sih yang kita analisa ya, semua sih begin with a mindset sih. Maksudnya apa sih, Mas? Maksudnya begini, ada orang yang merasa bahwa saya ini lahir daripada fixed mindset dan growth mindset gitu. Nah, maksudnya apa? Kalau yang fixed mindset, mereka merasa bahwa, waduh ini nggak mungkin bisa saya kerjakan nih. Waduh, kayaknya memang Mas Dian ini yang jago nih, saya nggak jago. Udah terpetak-petak. Nah, nggak gelem nyoba. Dia udah pikir betul. dirinya nggak bisa. Dirinya udah nggak bisa, sedangkan mereka belum belajar lebih aja gitu. Sedangkan orang-orang yang berhasil untuk mencapai mimpinya rata-rata mereka berani untuk punya mindset yang bertumbuh. Meskipun tolak ukurnya bukan waktu ya. Tolak ukurnya adalah proses. Tapi ini ngomongin soal keuangan ya. Kalau menurut Leo sendiri, orang Surabaya itu paham nggak sih cara manage uang yang benar? Tapi buktinya bahkan waktu pandemi kemarin orang minta pun banyak jual apapun. Benar. Gimana orang Surabaya sendiri? Kalau dari pengalaman saya pribadi, akan ada orang yang memang sudah memahami dunia finansial secara baik. Kan banyak tuh akun-akun atau mungkin media-media yang bisa kita pakai untuk belajar dari segi finansial kan. Nah, jadi untuk konten-konten seperti itu belum tentu banyak anak muda itu minati. Berarti rendah dong. Nah, boleh dibilang rendah. Untuk mengetahui tentang Edukasi finansial. Lebih banyak edukasi tentang perceraian ya. Nah, Yang kenapa sih kamu Tapi bener nggak menurutmu kalau financial planner atau literasi tentang finansial itu cuma berlaku untuk orang-orang kaya aja? Orang miskin tuh Pak, sebenarnya kan orang miskin tuh Pak yang butuh ya. Tapi karena dia uangnya sedikit, nggak bakal mikir ke sana, betul nggak sih? Dia mikirnya tuh justru malah gimana saja bertahan hidup. oke. Gimana tuh? Bertahan hidup penting. Cuman kalau mau bertahan terus tapi nggak attack, ya gimana caranya mau menang? Benar nggak? Nah, jadi ada aspek di mana ya harus mikirin tentang bagaimana planning hidup ke depan, bagaimana tujuan hidup itu bisa nyampe. Nah, salah satu faktor lewat apa? Lewat uang. Nah, sadar dengan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan di luar sana itu sangat membantu sih menurut saya. Gitu, Mas. Soalnya ini loh, kayak saudaraku sendiri ya, saudaraku tuh dia nggak kayak banget kakakku, dia tapi pinter manage uang. Dia beneran kalau aku tuh sebulan misalnya 1 juta, ini beneran buat apa e-money kayak gitu, beneran segitu doang. Kayak aku, ya apa caranya manage semangan, Pak? Semua maksudnya gitu loh. Jadi benar, ada faktor di mana dulu saya berpikir demikian. Dalam konotasi memang keluarga besar saya
bukan rata-rata daripada pengusaha besar. Ya, mereka rata-rata daripada dunia profesional atau mungkin yang hidupnya standar-standar aja, merasa bahwa oke, hidup segini cukup lah. Nah, tapi ada titik di mana saya itu nggak cukup gitu loh. Kenapa? Karena ya inflasi, bos. Iya, Ya kan? Inflasi, ya kan. Sekarang PPN juga naik, apa-apa juga naik. Nah, kalau kita bertahan dari level seperti itu terus, ya gimana kita mau nyampe level yang kita mau gitu loh. Oke. Sedangkan kan hidup sekali nih, Mas. Iya, Kenapa nggak try the best dulu gitu loh, daripada mencoba untuk bahagia di dalam ya keterbatasan. Gitu. Yo, tapi kalau nyambung omongan Tien tadi kan sebenarnya banyak orang yang awam yang kita tuh nggak peduli loh sebenarnya mau gimana mengatur keuangan. Berarti kan banyak orang tuh yang rendah, ya berdoa dengan financial planner dan lain-lain lah. Nah terus untuk orang awam atau teman-teman yang nonton, misalkan yang nonton ini, kok kayak aku nggak peduli ya. Nah bagaimana ngedukasi mereka kalau misalkan ternyata keuangan tuh harus Manage banget. banget gitu loh, harus di planning sebenarnya. Karena yang awam ini kan sebenarnya, lah aku punya duit, pokoknya aku bisa makan aja, aku nggak tahu, aku bisa hidup. Nanti pokoknya aku bisa makan selama seminggu depan. Benar. Jadi begini, Mas. Kita hidup kan ada end game. Di dalam sebuah keputusan hidup kan pasti ada yang namanya titik di mana kita itu nggak cari duit lagi kalau bisa gitu. Karena ada purpose of life yang mungkin kita akan perjuangkan gitu. Mungkin waktu bareng anak, waktu bareng sama keluarga, waktu bareng sama teman-teman, ya terus belain hobi, belain macam-macam lah. Ya mungkin selama ini jarang olahraga, akhirnya bisa lebih sering olahraga karena aspek finansialnya udah beres. Nah, tapi ada masalah di mana yang jadi pertanyaannya Mas Bukan Andre, ya kan? Ganti wong liya itu Gue nggak peduli, bla 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 bla, bener kan? Nah, kalau nggak peduli, balik lagi nih, kebutuhan kan makin hari makin banyak. Nah, sama seperti saya dulu nih, Mas. Ya, tujuan hidup saya nggak jelas. Mau dibawa kemana? Ya, saya nggak ngerti planning hidup mau kemana. Ya, mengandalkan orang tua sepenuhnya. Tapi saya sadar ketika apa? Ketika ya papa saya meninggal, adik saya sakit berat dan akhirnya meninggal. Nah, di situ kan keekonomian keluarga kan hancur. Ya, akhirnya setelah ekonomi keluarga hancur itu, disitulah saya merasa bahwa wah hidup harus punya planning gitu. Ya dimulai daripada saya bertanya ke diri saya sendiri dulu sebagai anak muda, gitu loh. Mau beresin nggak masalah ini? Ambil contoh saya nggak mikirin kemarin, besok-besok kan saya bakal mikirin. Oke. Masuk akal dong? Oke, kemarin saya belum mikirin rumah nih, someday kan saya akan mikirin. Nah, kenapa nggak dipikirin kemarin? Tapi kan sebenarnya nggak harus nunggu triggernya kayak kamu kan mungkin kayak Benar. Karena nggak harus nunggu triggernya baru kita bikin planning kan. Benar, nggak harus. Sudah harus disiapkan meskipun itu nggak ada Triggernya. Iya. Benar. Atau itu adalah alasan dari akhirnya bro ini gabung sama Allianz atau gimana? Jadi berpatok pada problem kemarin, ya papa saya meninggal karena serangan jantung di rumah. Adik saya 2016 terdiagnosa kanker di usia 16 tahun. 16 tahun kanker. Oke. Nah, pengobatan nggak dapat yang maksimal dan dari situ saya paham tentang dunia finansial. Oh, ternyata selama ini orang tua saya tuh salah memetakan finansial mereka gitu. Anggapan orang tua saya adalah oke, kita kerja untuk dinikmati saja. Oh, betul dinikmati. Tapi kalau nggak ada sisi proteksi yang terbaik untuk keluarga, kenapa? Duit yang selama ini dikumpulin habis juga buat masalah sakit. Oke. Nah, tapi Leo ini kan berarti di Allianz sebagai life changer ya berarti? Life changer. Nah, betul. perannya sebenarnya buat ngebantu ngewujudin mimpi-mimpi orang yang nggak tahu soal finansial itu gimana perannya sendiri? Intinya kerjamu ngapain gitu? Oh, oke. Jadi kalau ngomongin masalah bagian daripada life changer itu kita punya 3 misi yang menjadi visi besarnya Allianz, termasuk saya juga. Yang pertama ya dari program yang Allianz develop untuk market Indonesia, ya. Ini kan ada yang namanya produk-produk asuransi atau produk-produk yang bisa melindungi aspek finansial daripada seorang nasabah. Nah, di sini kan kita punya visi dan misi di mana kita itu bisa helping people. Nah, namanya helping people, nggak semua orang memang mau di helping. Nangkep dong? Nah, tapi kebanyakan ya bersyukurnya sekarang ya tingkat kesadaran orang berasuransi juga cukup tinggi. Oh, udah tinggi Udah cukup bertumbuh lah daripada beberapa tahun yang sebelumnya. Ya, berkat pandemi juga mungkin orang paham lah. Jadi mikir. Nah, itu yang pertama, visinya dari helping people. Bahwa kalau nggak ada insurance, mereka harus mengandalkan siapa? Ya mengandalkan tabungan mereka sendiri. Yang kedua,
adalah visi di mana ya kita bantu diri sendiri dan keluarga. Nah, lewat apa? Ya lewat menyadarkan keluarga kita tentang pentingnya ini juga. Terus ketika kita punya hidup itu bertumbuh ya dari sisi finansial lewat industri ini ya akhirnya itu menjadi kebahagiaan tersendiri untuk keluarga kita. Nah, akhirnya yang ketiga visi paling besarnya adalah ya menginspirasi partner. Nah, kita kan berbisnis ini di sini nih Mas. Saya punya tim, saya punya partner yang memang saya harus bantu hidupnya. Minimal mereka punya hidup yang seperti saya. Jadi hidup kita itu jadi inspirasi dan jadi berkat buat hidup mereka. Masuk akal sih. Wes, tumben saya bijak. Ya, tapi jujur ya, siapa Bayu punya asuransi? Punya. Andre punya asuransi? aku juga nggak punya, tapi ya kan istriku lagi hamil. Jadi ini pasti mikir ke sana, Bener. Oh ya benar. Itu penting banget. Kita ini kan nggak punya tuh. Ada orang yang punya, atau mungkin teman-teman juga belum punya. Cuma gimana yo? Meyakinkan aku kon yakin aku iki. Meyakinkan aku kalau Asuransi itu penting. asuransi itu penting gitu loh untuk kita, untuk orang-orang, untuk mereka yang Coba mungkin pentingnya asuransi tapi singkat. Harganya 10 detik. Oh, 10 detik. Oke. Simple sih, Mas. Jadi, kita berpatok pada research yang ada ya, data dari WHO menyatakan 80% penduduk Indonesia itu pasti meninggal gara-gara sakit. Coba deh, cek di sekitar teman-teman deh. Ya, Mas Bayu, Mas Andri, Mas Agustian. Coba deh cek teman-teman sekitar. Yang sudah mendahului kita itu rata-rata gara-gara sakit atau gara-gara damai. Aku tanya temanku yang udah meninggal dulu. nggak iso. Orangnya udah Oke. Gatel Nah, kenapa itu? Jadi memang karena sakit ya 80%. karena sakit 80%. Based on data itu ya. Based on data. Nah, memang ada produk-produk di luar sana yang dijual untuk menjaga kesehatan. Suplemen dan sebagainya. Nah, tapi industri finansial atau industri asuransi ini menjaga sektor finansial nasabah. Di mana ya ketika nasabah sakit berat, ya ada nggak produk pengganti di luar sana yang bisa menggantikan asuransi? Nah, jawabannya belum ada. Nangkep dong. Contoh nih kalau misalkan kita mau diet nih, kita nggak makan nasi boleh dong? Makan kentang rebus, ya kan makan roti bisa. Nah itu program penggantinya kalau misalkan kita mau diet. Nah tapi kalau misalkan kita nggak ada insurance, kita harus bergantung hidup pada siapa? Oke. Mau minta sumbangan, ya mau sampai kapan? Mau pinjam sana sini juga nggak mungkin bisa. Jadi aspek sektor itulah yang akan kita jaga. Ya, dengan finansial yang baik, dia bisa dapat pengobatan terbaik. Oke, masuk akal. Oke, jadi kalau kesimpulannya berarti kita harus kaya ya? Iya. Wow. Kita Itu sebenarnya lebih kesimpulan yang ke paling gak usah dipikirin. kaya itu artinya maksudnya lebih ke freedom ya. Iya, lebih ke financial Iya, freedom. maksudnya Jadi lebih tepatnya adalah insurance ini itu akan bikin kita jadi financial freedom begitu ya. Betul, itu adalah aspek penunjang dasar fondasi untuk kita bisa freedom. Level 1, harus punya insurance. Dan mungkin financial planner tuh bukan untuk orang kaya doang, bahkan kalau waktu miskin pun kita butuh banget biar kita manage. Oh, betul banget, benar. Bekerja udah nggak nyari buat bayarin orang sakit lagi, kerja untuk supaya besok kita udah free aja. Benar. Buat visi dan purpose hidup. Oh, Tujuan hidup. kalau besok tua kita udah diem, asetnya yang bekerja. Benar. Masuk. Benar. Itu kan goals ya kan? Andre asetnya udah apa aja? Besok kita mau. Oke, jadi itu akhir perbincangan kita. Ini part 1 ya? Part 1. Nanti bakal ada part 2-nya, cek aja di YouTube-nya Allianz. Gitu. Oke, sampai ketemu di part yang kedua. Bye.